soal pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berdasarkan hikmat Alkitab. Ada yang pernah ikut training ini nggak? Belum. Jadi sebenarnya ini kalau di kantor ini training sekitar 2-3 hari. Cuman hari ini saya nggak akan ambil semua materinya. Kita fokusin hikmat Alkitabnya gitu ya. Jadi kita sore hari saya akan share terkait mindset. Ada sedikit tools yang kita bisa pakai gitu ya. Cuman lebih ke mindset. Sebelum memulai saya mau nanya, ada yang tahu namanya Urim dan Tumim nggak? Soalnya pernah bawain nggak sih? Urim dan Tumim, Urim dan Tumim. Ya susah namanya. Belum pernah dengar ya? Oke. Ada yang nanti saya comeback tidak? Ada yang pernah dengar ceritanya Yosua nggak? Waktu dia menyerang bangsa Filistin, dia bikin keputusannya very simple. Pernah tahu ceritanya nggak? Antara dia serang atau dia tidak serang. Ada yang ceritanya nggak? Jadi dia sama bujangga satu, bilang yuk kita ke seberang yuk. Dia lagi perang Israel sebelah sini, bangsa Filistin sebelah sana. Dia jalan seberang bukit. Keputusan dia untuk serang dan tidak serang, dia cuma berdua loh. Bayangin, dia cuma berdua. Mau nyerang perkemahan bangsa Filistin. Decision making dia cuma ngomong gini, kalau orang Filistin suruh kita naik, kita serang. Pada dengar ya? Kalau enggak, berarti Tuhan tidak beserta kita balik. Pada dengar ya? Decision making dia cuma begitu doang. Dan tadi Urim dan Tumim adalah batu yang dipakai sama imam untuk dengerin keputusan dari Tuhan. Sekarang kita bisa nggak begitu? Sekarang kita bisa nggak begitu? Harusnya bisa teman-teman. Tapi mungkin kita kurang dekat, kita kurang mengenal suara Tuhan. Jadi jangan modern, kita perlu belajar beginian. Ya, oke. Kita buka dulu dari Amsal 3 ayat 4. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 kan? Gak ada 4 karena 4 ciong katanya ya. Jadi 3, 5, 6 boleh 4. Oke, kita baca sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ini ayat pegangan kita. Karena kita akan belajar bikin keputusan, memecahkan masalah, ini tetap jadi pegangan. Jangan kita melupakan Tuhan, jangan kita pakai hikmat manusia, ya. Kita akan comeback to this. Amsal 3, 5 sampai 6. Oke, kita masuk dulu. Teman-teman, apa itu masalah? Sebelum memecahkan masalah, kita mesti tahu dulu masalah itu apa. Apa itu masalah? Gelas lah berarti ya, mangkok, gelas, pecahan. Okay. Sesuatu yang apa lagi? menghambat kita mencapai tujuan. Sesuatu yang menghambat kita mencapai tujuan, mantap. Apa lagi? Anomali dari sebuah keterampilan. Kayaknya zaman ini Matrix ya, Neo Matrix ya. Dia anomali. Oke. Filosofis ya. Ini masalah, betul nggak sih? Stres, anak-anak, pekerjaan, deadline, bahkan seksualitas juga ada masalah gitu ya. Semua ini masalah, ya. Mau kita yang udah bekerja, mau kita yang sekolah, ya, mau kita yang hidup gitu bahasanya. Tanya sama anak-anak yang udah selesai ulang ngomong, gitu. Ya dia udah selesai ulang ngomong aja ya. Gimana kemarin marah-marah gitu, ulangan gak bisa, gak ngerti segala macam, gitu kan. Tapi tujuan kita adalah kita mau mencari balance antara pekerjaan, family, teman-teman, hobi, Tuhan jangan lupa, ya. Harus kita cari balance. Itu masalah. Jadi apa itu masalah? Apa itu masalah? Lapar masalahnya? Apa kok? Masalah banget. Apakah kalau lapar harus makan? Enggak kan?
Oke, nah secara formal Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang masalah ada sesuatu yang harus diselesaikan. Tadi Andi ngomong ya, hebat luar biasa. Ada yang kenal stoner nggak? Kalau yang kuliahnya sama mas saya pasti kenal nama stoner, nggak ada ya? Oke, dia ahli manajemen. Dia bilang, stoner bilang adalah penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Apa yang kita rencanakan dengan realitas. Deviation, anomali dong. Wis. Luar biasa. Berarti dia banyak masalah gitu ya. Sampai ke ahli gitu ya. Ngomong itu sih. Bahasa yang gampang di Wikipedia bilang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kayak tadi kalau ada yang bilang lapar, pengennya makan gitu. Kalau kita lapar tapi kita nggak pengen makan, it's not a problem gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, masalah adalah ketidaksamaan atau difference yang antara kita mau dengan yang kita hadapi, yang kita expect dengan realitas. Itu masalah. Ya. Setuju ya definisi masalah itu ya? Oke, kita lanjut. Tes, ini tes kan kita sedikit training gitu. Pagi-pagi bayangkan ya. Ini udah sering dipakai, cuman saya akan pakai contoh sederhana supaya kita lebih memahami. Pagi-pagi kita mau berangkat, bayangin sekarang udah tidak zamannya work from home, waktu semacam work from Tuhan. Pagi-pagi berangkat mau work from home, tidak work from home mau ke kantor, makan pagi, terjadilah perkara di meja makan. Si anak kita yang kecil tidak sengaja menempak jus. Itu jus ya, bukan pipis, itu jus ya. Jus. Dan terkena baju kita. Masalah bukan? Tergantung apa dia? Bisa diignore juga bisa. Bisa diignore juga bisa. Ada yang pernah ngalamin real life ya? Ada yang pernah ngalamin real life ya? Enggak ya? Nggak pernah ya? Saya kayaknya pernah ya, enggak, tapi celana kayak celana. Dan ego itu celana lama dan itu kan hitam. Oke. Kalau baju sendiri nggak masalah, kalau baju istri nggak pakai masalah. Kenapa? Kenapa? Jangan dia mau pergi, Oh ya pergi istrinya malah ya, suaminya di rumah. dia makan bajunya masalah. Oke. Jadi ini masalah bukan? Enggak. Tergantung. Oh, ini luar biasa ya. Oke, kita asumsi dulu ini masalahnya. Let's set out the ground rules, the baseline dulu ini masalah. Oke, kalau kita anggap ini masalah. Oke. Nah, ini terjadi kan? Ekspektasi kita kalau pernikahan lancar, romantis gitu ya. Kalau punya anak gimana kita kasih makan anak gitu ya, happy gitu ya. Benar ya? Terus kalau kita kerja, usaha, duit gampang, sukses gitu. Realitasnya kita bukan sepatu. Ya, kasih makan anak yang terjadi di rumah. Ngalamin kan? Ngalamin gitu. Ya kan? Kerja nih ternyata bingung. Hasilnya kok nggak berhasil gitu. Ini masalah. Ekspektasi dengan realitas. Itu adalah definisi masalah. Oke. Kita lanjut. Tadi kembali lagi ke case kita tadi. Pengennya begini kan? Makan enak. Damai semua bisa ya oke, ngobrol segala macam, bisa pergi ke kantor dengan tenang gak ada macet. Padahal keluar rumah macet gitu. Terjadi ada ini realitasnya. Oke, so kita agree bahwa ini adalah masalah. Masalah. Bukan papa ya, mama, masalah. Selalu mama selalu salah ini masalah ya, bukan masalah. Papa nggak salah, mama yang salah ini. Oke. Itu saya diganti sama orang. Definisi yang benar. Mama salah itu bro. Ini ekspektasi. Kayak Realitanya papa yang selalu salah. realitanya masalah. Kalau kita jadi akar katanya gitu ya. Lanjut. Itu saya digepuk ke orang. Oke. Nah, yang saya mencoba bahas sore hari ini teman-teman. Apakah kasus tadi contoh kita yang kita coba sepakati sebagai masalah, apakah itu benar masalah atau tidak? Tadi dia udah bilang tergantung. David udah bilang tergantung.
Tergantung apa? Boleh coba diomong Pak, tergantung apa? Tergantung respon. Gimana tuh bro? Tergantung kita memandang. Satu, gimana? Tadi tuh. Tergantung kita memandang situasi tadi, masalah tadi. Tergantung kita melihat situasinya. Tadi gimana dia? Tergantung respon sama tergantung Suasana hati, betul. Situasi, suasana hati, terus udah gajian atau belum? Ya, betul. Susah. Ada lagi? Kalau gue yang salah tanggalnya. Benar kok. Kalau tanggal tua yang salah tanggalnya. Ingat yang salah nama. Oke, teman-teman luar biasa. Memang ini yang kita coba pahami ya. Terkadang yang menjadi masalah bukan masalahnya, tapi reaksi kita yang menjadi masalah. Ini mindset pertama yang kita coba pahami. Coba kita bawa ke situasi kita sehari-hari, di kantor, di jalan, di rumah, di toko, di semua. Reaksi kita itu yang menjadi nomor satu dulu. Bisa jadi masalah besar, ya. Bisa jadi bukan masalah. Saya ingat banget Bang Icun sering ngomong dan itu terngiang-ngiang saya. Dia bilang kalau dia sampai terjadi sesuatu di jalan, ada mobil nabrak dia, ada mobil nyenggol dia nggak akan turun terus marah-marah, enggak. Karena dia malu kalau orang lihat gitu. Lagian itu reaksi kan. Kalau bawaan kita, mobil ini saya gue nggak salah gitu kan, keluar, marah, ketok-ketok gitu. Ternyata anak murid ya kan gitu. Jadi reaksi kita itu yang mungkin menjadikan itu masalah. Kalau kita bereaksi ya udah deh, biasa aja deh, gitu kan. It's not big deal bro, gitu kan. It's not a problem, begitu. Oke, saya lanjut. Nah, saya coba bantu teman-teman pikirkan begini. Mungkin kalau kita lagi begini mah enak gitu, nggak masalah, gampang. Tapi kalau ngalamin mungkin susah. Makanya mungkin kesempatan sore hari ini kita coba belajar masukin ke pikiran kita supaya nanti pas kita mengalami kita bisa lebih paham. Salah satu yang bisa membantu kita menentukan itu masalah atau enggak adalah perspektif waktu. Paham nggak perspektif waktu itu apa? Ada yang bilang kan times kills everything. Atau di sisi lain time kills everyone. Semua orang mati gara-gara waktu. Tanggal tua contohnya, tanggal yang salah. Waktu ya. Benar-benar. Ya. Karena perspektif waktu bisa membantu kita menentukan ini masalah atau tidak. Tapi terkadang karena waktu itu kita sedang terjadi, kita sedang alami, kita jadi susah. Kita sulit, kita susah membedakan. Maka kita perlu pemahaman, kita perlu understanding soal perspektif waktu, membantu kita menyadari. Contohnya begini, ya. Kita kan tahu kurang lebih life cycle kita begini. Misalnya contoh cowok ya, tadi udah sebut cewek, mama, tadi kemarin lagi. Contoh ya, dari kita kecil, remaja, anak toddler, remaja, segala macam sampai kita tua. Kurang lebih berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun kalau tua puji Tuhan gitu ya. Dulu omah kita berdua 90-an ya kan? 90-an, luar biasa gitu. Dalam perjalanan kita ini, kita mengalami masalah yang berbeda-beda, ya. Jadi anak kecil, bukan kita bilang anak kecil hidupnya enak, gak ada masalah. Bagi dia masalah. Contoh, I take you back to the memory lane. Masih ingat ini gak teman-teman? Yang anak-anak 80-an. Ada yang punya gak? Punya gak? Enggak. Carbex, Alfie, Atari, Power Glove. Yang ini juga gak punya nih. Yang ini gak punya. Tahu. Pernah ngalamin dia putus dan mati gak? Iya. Gue nangis. Gue punya dinosaurus mati sama kucing. Oke. Atau yang ini juga kayak punya dong harus saya. Pura-pura ninja. Apa namanya itu? Trolls ya? Trolls kayaknya gue gak punya sebenarnya. Barbie sekarang muncul lagi ya. Iya. Oke, kenapa sih muncul ini? Karena mungkin di waktu kita yang lalu 30, 20, 40, 50 tahun yang lalu kita pernah ngalamin begini ya?
gue mau mainan itu gitu. Apalagi kalau teman kita punya, kita nggak punya gitu. Masalah besar gitu. I don't wanna live anymore, mama. I need to have that toys. Saya mau mainan itu. Harus sekarang, bagaimanapun juga ceritanya. Itu zaman dulu nggak ada YouTube ya. Pada sekarang YouTube. Dengan makin aja. Aduh. Waktu itu masalah nggak buat kita? Masalah besar. Kalau Anda pikir sekarang, apakah itu jadi masalah? Mainannya masih ada? Enggak. Saya anak tunggal, saya lumayan dapat apa yang saya mau. Tapi ada nangis-nangis juga nih. Ada nangis. Saya cuma masih punya kayaknya yang He-Man yang di atas tuh. Tahu He-Man ya? Tahu ini. He-Man-nya udah hilang, tapi istananya masih ada. Istananya masih ada. Kura-kura ninja nggak ada. Padahal dulu punya lengkap tuh semua kura-kura ninja gitu kan. Pas ini, mainan gue pada kemana ya? Cari. Cuma bilang gini teman, perspektif waktu. Yang dulu kita pengen banget masalah besar, sekarang along the way, I can still live without it. Hidup masih berjalan, ya kan? It's not a big issue. Nah kalau kita lihat dulu ke sekarang, kita coba maju lagi ke nanti dengan hari ini. Bayangkan Anda bisa dengan suami istri akur, baik, sehat, umur 70. Mau nggak? Amin kan? Amin, ya. Terus melihat sekarang kita di PHK, mobil kita ketabrak, masalah? Masalah. Tapi kalau kita di umur 70 masih sehat, masalah nggak sebenarnya? Bisa sampai umur 70 sehat segala macam, berarti nggak isu kan? Ini perspektif waktu yang saya coba tawarkan ke teman-teman. Kalau kita hanya berkutat di momen sekarang, semua masalah besar. Semua masalah besar. Ada kejadian lucu saya sekaligus sharing hari Kamis kemarin. Ya, ini kejadian lucu dan agak menjorokkan. Puji Tuhan terjadi aman. Ya. Pergi ke kantor, saya bawa kerupuk. Ada orang yang pesan di daerah dekat kantor, nggak jauh. Jalan, kok perut mulai nggak enak gitu. Kok pengen BAB di belakang. Waduh, oke. Sampai depan, saya nyampe ke tempat kerupuk, nungguin dia di depan pasar. Kurang lebih saya nunggu setengah jam tuh, 6:30 sampai jam 7 dia baru nyampe. Waduh, ini perut udah pengen BAB gitu. Ini masalah besar. Nunggu setengah jam gimana ceritanya gitu. Tapi ya berdoa, ya udah, sebelum mau apa lagi Tuhan, aku percaya tuh udah. Itu udah gak nyaman ya. Ternyata nggak sampai setengah jam nunggu, 15, nggak sampai 15 menit, 10 menit lebih dia datang. Transaksi, jalan ke kantor. Perjalanan ke kantor biasanya cuma 20 menitan. Biasanya sekitar 15 menitan. Cuman gara-gara lagi pengen BAB gitu ya, berasa semuanya mengganggu jalan. Ada mobil yang mau keluar, orang nyebrang, angkot, security periksa lama banget. Semuanya problem. Yang tadinya gampang gitu. Itu dia. Di momen itu masalah besar gitu kan. Tapi sekarang saya bisa menyatakan dengan ketawa-tawa. Itu perspektif waktu. Sebenarnya saya boleh bilang puji Tuhan karena ya siapin bahannya juga. Saya bereaksi ya dengan macam pun udah ketawa aja gitu. Tuhan mau apa lagi? Ada orang udah lewat nih, mau kucing dia di sini, mau apa lagi? Apa Tuhan gitu. Jadi bawaannya ya sudah gitu. Bawaannya tenang aja, dianggap gampang gitu kan. Itu perspektif waktu teman-teman. Memang kan saat kita ngadepin anak gitu ya. Mau sekolah gitu kan, ini bangunnya susah, makannya lama, udah lama makan anjing dulu lagi apa segala gitu kan. Kebayang di jalan macet gitu. Ya, jadi reaksi kita bagaimana? Reaksi kita bagaimana? Tadi David bilang menarik banget, gue setuju banget tuh. Kita jadi teladan. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita ngomong, apapun yang kita perbuat, dia nangkep. Anak itu nangkep.
gitu kan. Ya jadi sebisa mungkin reaksi kita, kan tadi kita kembali setuju kan, reaksi kita itu yang menjadi masalah. Bagaimana kita bereaksi menghadapi masalah itu menentukan itu jadi masalah besar atau masalah hilang. Dan again, perspektif waktu. Bayangin deh, waktu Anda masih punya anak yang kayak sisuhan dia gitu ya, anak udah pada beres gitu ya. Beres. Saya ingat Cici pernah cerita Bas jatuh dari tangga kan. Alamak gitu. Ngalamin di momen itu sih pasti yang itu kan gitu kan. Hadapinnya gimana gitu. Sekarang pasti Tuhan bisa cerita, bisa sharing. Ini juga pasti pernah ngalamin hal yang seperti itu. Yang saat itu berat, tapi kita nggak pernah sendirian teman-teman. Tuhan selalu sama kita. Yang namanya masalah besar, ingat kita selalu bilang Tuhan kita lebih besar. Ya, perspektif waktu. Sebenarnya saya mau tambah satu perspektif lagi. Cuma saya nggak dulu sih, karena kita harus tahu perspektif ilahi. Saat kita memandang masalah dari kacamata Tuhan, it's not an issue. Nanti saya akan keluarin sebentar, ya. Oke. Jadi benar nggak itu masalah? Ya, itu masalah. Tapi di jangka panjang itu bukan masalah. Ya. Tuhan bilang Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mengatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gue pinjam lagi dari kesaksian David. Kalau hidup kita flat, kadang-kadang kita merasa aduh kok gini doang gitu ya. Saat masalah terjadi kita ngomel. Pokoknya apa sih manusia ini? Wah ini apa sih gitu ya? Flat oke dong gitu ya. Tapi Kita pulang manusia. Pokoknya apa sih manusia ini? ya kan, saat kita mengalami masalah Tuhan aku pengen tenang. Saat tenang tuh begini doang sih. Apa gitu kan? Alamak gitu kan. Susah benar jadi manusia. Tapi kita pegang ayat ini. Apapun yang terjadi selama kita di dalam Tuhan itu pasti membawa kebaikan. Kenapa sampai terjadi kecelakaan? Kenapa sampai ada kedukaan? Kenapa sampai terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, terjadi itu? Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Saya sharing sedikit beberapa bulan yang lalu, 3-4 bulan kalau nggak salah, paman saya kakak dari mama meninggal. Dan meninggalnya agak tragis sampai masuk berita. Kesenggol truk, kegiling. Dekat rumah. Kita bertanya-tanya, kenapa sih? Tapi ulang dua, mama cerita, paman cerita segala macam. Semuanya kayak memang udah diatur dan semuanya dimudahkan. Mama saya cerita, dia punya motor 3 atau 4 gitu. STNK nggak tahu dari mana simpennya. Terus mama saya sempat ya berdoa dan dia ngomel juga ke si Pak oh lu taruh di mana sih tuh STNK katanya gitu. Katanya kalau mama saya cerita nggak lama ya dia jalan ke kamar kayak dipimpin gitu, buka lemari ketemu katanya. Wow, oke. Terus papa saya juga boleh cerita kemarin dia bilang rumah kan mau dijual itu sebagai bagian antara keluarga gitu. Pas 40 hari baru bisa selesai. Percaya nggak percaya gitu. Tapi maksudnya bukan saya mau bilang bahwa kita percaya yang tahlil gitu ya. Maksudnya Tuhan pasti punya rencana. Ya kebetulan paman saya ini, uncle saya ini tidak punya keluarga, tidak menikah, tidak punya anak. Ya akhirnya keluarga jadi berkumpul. Yang dari luar negeri pada datang, kita sama-sama ngurusin kedukaan, mahkamah segala macam. Gitu. Again, Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan. Di saat itu pasti kita pandang susah, musibah gitu. Tapi kan di dalam Tuhan gak pernah ada kebetulan. Ya. Dan ini tadi saya mau bilang, ya. Saat kita ngalamin itu, Tuhan bilang apa? Bukan hanya itu saja. Malah kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keteguhan. Ya. Satu lagi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan lalu. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian, kita pernah bahas aja ya, ujian dengan godaan ya. Ini bukan godaan, ini ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahagia kalau mengalami ujian. Joy, ujian, Joy. Marah-marah kalau lagi ujian. Ya, kita juga ngalamin itu tadi. Waktu kita SD, SMP, kuliah, ujian skripsi, sebenarnya ujian skripsi waktu itu. Galak benar, untuk jadi ya ini bukan ujian skripsi ya. Ujian apa terakhir kali kamu tuh yang bikin apa tuh? Pokoknya udah malu deh nungguin. Galak sih, galak kan ini. Senggol baca. Jadi pacar terusin dong kayak Pakai batu. Tapi itulah akhirnya dan itu jadi berbahagia kan? Iya. Jadi anggaplah suatu kebahagiaan beneran. Kesempatan kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Kesempatan kita untuk kita bisa lebih kita di Yosua di awal. Dia dekat sama Tuhan. Dia cuma nanya kalau kita mau serang maka akan begini yang terjadi. Ya, oke, lanjut. Oke, tapi teman-teman ya, ini saya lompat sedikit kayak yang dulu pernah bawain. Waktu bisa jadi masalah. Tahu nggak kenapa? Waktu nggak bisa diulang. Terus? Oke, terus? Kenapa jadi masalah? Nggak sesuai. Masih ingatin nama SKS nggak? Nah, itu kenapa jadi masalah? Kita nggak beres. Karena kita kebut dalam semalam. Kalau kita belajar dari seminggu yang sebelum, harusnya nggak masalah. Karena di semalam, makanya masalah. Ya, kita pernah bahas time management waktu itu. Ya, di saat kuadran 1, jangan. Di saat kuadran 2 deh, ya kuadran 2. Yang kita harus schedulekan, yang kita harus planningkan, kita tidak lakukan. Jadi itu penting loh, itu penting tapi tidak urgent ya. Kita biarin, kita ngelakuin jadinya krisis. Krisis artinya masalah. Ya. Jadi waktu juga bisa masalah. Jadi ingat tanggal tua ya, itu masalah besar. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ini statement yang menurut saya menarik. Ini juga satu konsep yang sebaiknya kita tahu. Dia bilang apa? Most of the problem in life because of 2 reasons. Masalah dalam hidup kita terjadi karena 2 alasan. Yang pertama, kita bertindak tanpa berpikir. Yang kedua, kita berpikir tanpa bertindak. 2 hal itu yang menjadi sumber masalah. Yang pertama, kita emosi. Langsung on the spot, marah, on the spot, do something yang kita nggak pikir. Atau yang kedua, kita mikir terus, mungkin yang mau usaha, mungkin yang mau keluar dari kerjaan, mungkin yang mau menikah, mungkin yang mau beli rumah, apa-apa kita mikir terus, tapi tidak lakuin. Harganya makin naik. Saya salah satu contohnya. Nah udah bilang sama saya, ayo beli emas, oke. Dari harga masih 49 juta, 100 gram, sampai sekarang udah 60 something kayak gitu. Sampai sekarang masih belum dilakuin. Tenaganya turun. Pikir terus tuh, ya. Pikir terus nggak dilakuin. Tapi teman-teman jangan lupa kita murid Kristus. Satu faktor ini kita juga jangan sampai lupa lagi. Kita akan bermasalah kalau kita nggak punya iman atau kita tidak berdoa. Ini faktor penting, jangan lupa main. Ya, kita melangkah dengan iman atau kita berdoa dulu sebelum melangkah. Dua-dua itu harus kita lakuin. Ya sebenarnya adalah berdoa terus melangkah dengan iman, masih gitu loh. Ya. Terkadang yang terjadi adalah kita melangkah dulu, Tuhan tolong supaya saya. Ya, habis melangkah baru kita tolong Tuhan. No, kita kali kantor jadi masalah tuh. Udah spend duit, belum minta approval, itu masalah. Kena panggil tuh. Ya, kantor kami ada isu sampai keluar negeri gara-gara itu. Oke, ingat-ingat 2 ini ya teman-teman. Harus cari balance-nya. Harus cari titiknya di mana kita bertindak, di mana kita diam, dan yang paling penting adalah dinosko sama Tuhan. Dengerin Tuhan maunya apa. Ya, Tuhan maunya apa. Karena Tuhan pasti ngomong, Tuhan pasti bimbing kok. Dengan dia diam, dia tetap berbicara sama kita. Mungkin hatinya tunggu. Gitu. Ya. Oke, bisa lanjut.
Kembali ke hal ini teman-teman. Tadi kan udah kita bilang bahwa ini masalah. Oke? Saya teruskan begini. Solusinya apa? Kalau menghadapi masalah yang tadi. Solusinya apa? Ada yang boleh kasih saya saran? Kejadian yang tadi ya. Makan pagi, tumpah, baju kotor. Solusinya apa? Apa kok? Ganti baju. Oke. Ada lagi? Bajunya nggak ada lagi yang putih, cuma satu. Sebelumnya mahal lagi. Apa lagi solusinya? Solusinya apa lagi? Kan mau kerja. Kan mau kerja, jangan. Ganti baju cuma satu putih. Gimana? Jangan. Hah? Hal itu WFA kayaknya. Tidak sih? Oh iya, good solution. Ada yang bilang kasih kertas macam always. Ya kalian nanya macam sebelum aja deh. So solusinya apa? Ada saran? Ganti baju. Oke. Kalau punya bajunya ya, kalau nggak ada bajunya kan gimana gitu? Oke, ganti baju. Ada lagi? Ada yang ngomelin dulu? Enggak. Di Thomas luar biasa. Ngomel luar biasa. Kan kayak ngomel. Mungkin ada yang ngomel dulu. Habis ngomel kita ada baju lain, baju lain dah. Warnanya terserah gitu. Kalau saya nomor 3. Habisin dulu makan sayang lah. Masa nggak jadi makan? Nanti jadi masalah yang lain. Lapar jadi ganas sebenarnya gitu kan. Apa? Hungry. Makan dulu selesai. Habis makan, peluklah itu anak. Peluklah itu anak. Habis ke kantor pakai baju Hawaii. Sekalian. Mumpung gitu kan, make a statement. Oke, teman-teman, solusi bisa beda-beda. Karena bagi kita mungkin sumber masalahnya beda-beda, kan sih? Ada yang bilang masalahnya cuma masalah baju. Ada yang bilang masalahnya adalah anak saya. Ada yang masalahnya adalah belum gajian. Yang tadi. Karena sumber masalah beda-beda, tujuannya beda-beda, reaksi kita, solusi kita jadi beda. Ya, ini kita akan masuk ke hal yang kedua, teman-teman. Oh, ya. Kalau kita ngomong sumber masalah gitu ya, tadi mungkin ada yang bilang masalahnya ada anak, masalahnya ada baju, atau tadi kita lagi mumet nih di kantor, ya kita lagi emosi yang gak stabil, atau tadi di kantor kita lagi banyak urusan, nggak bisa nih ganti baju 5 menit aja nggak sempet gitu, ini kan begitu panjang, segitu emosinya gitu kan, mungkin ini sumber masalahnya, ya. Nah di sini kita akan masuk ke bagian yang kedua ini. Tadi kita di awal sedikit bicara soal mengidentifikasi masalah. Ya, ingat kalau kita salah memframekan apa yang jadi masalah, itu adalah suatu masalah sendiri. Ya, kita harus bisa memframekan apa sih yang masalah, apa sih yang bukan masalah. Salah satunya perspektif waktu yang tadi. Kita masuk ke bagian kedua soal analisa sumber masalahnya. Oke, saya masuk lagi. Kalau di teknisnya kita bisa pakai 5W 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5W 1H ya. What, where, when, why, who, how. Ya, 5 itu kita bisa pakai pertanyaan untuk cari sumber masalahnya gitu ya. Apa sih? Di mana, kapan, kenapa, siapa dan bagaimana. Gitu. Kita mencari sumber masalahnya. Oke. Salah satu yang sering sekali saya pakai dan saya saranin ke teman-teman, karena ini cara yang mudah, adalah untuk bertanya 5 why. Ini cara yang mudah. Contoh begini, problem dia yang paling kanan saya. Dia ditangkap gara-gara melanggar lampu merah. Dia analisa sumber masalahnya. Kenapa sih? Karena dia telat, dia cepet-cepet. Kenapa dia telat? Dia bangunnya telat. Kenapa dia bangun telat? Tanya lagi, why lagi. Kenapa dia bangun telat? Alarmnya tidak nyala. Tanya lagi, kenapa bisa alarmnya nyala? Baterainya habis. Tanya lagi,
dia nggak ganti baterai before to check. Oh, berarti masalahnya adalah baterai. Maka solusinya adalah ganti baterai, ya nggak sih? Kalau ternyata waktu dia bilang I woke up late, kenapa? Alasan yang lain, maka nanti solusinya beda, gitu kan? Kenapa alarmnya tidak bekerja? Gitu. Saya nggak punya alarm, maka solusinya adalah beli alarm, gitu. Makanya kan sumber masalah akan menentukan solusi yang akan kita ambil, ya. Jadi tanyakanlah 5, biasanya 5, bisa 10 sih, kebanyakan. Tanyakanlah 5 why. Anda akan ketemu masalahnya, begitu. Jadi kalau kita coba praktekkan kembali ketika punya skenario masalah yang tadi ya, coba kita tanya. Yang pertama, kenapa sih ini terjadi? Anak kita tumpahin baju kita kotor, ya kan? Itu masalah pertama. Kenapa kita mempermasalahkan baju kita kotor? Ya kan? Ada yang bilang, oh karena terbalik. Baju kita kotor, kenapa? Karena anak kita tumpahin. Ya kan? Kalau Anda udah merasakan ini sumber masalahnya si anak, maka solusi Anda mungkin marahin anak. Ya kan? Kalau Anda gali lagi, ternyata saya sedang tidak stabil, saya sedang emosi tinggi, saya sedang senggol bacot. Nah itu, berarti ini masalahnya. Kalau ini memang akar masalahnya. Dan what to do? Tenangin diri kan? Ya, minum pil penenang misalnya, ya. Konsultasi sama mami, atau ngapain gitu kan, sampai Anda tenang. Jangan melampiaskan kepada anak, karena bukan itu sumber masalahnya, Anda sumber masalahnya. Tapi kalau Anda tanya lagi, kenapa sih saya sedang begini? Oh, karena di kantor sedang heavy load. Oke, berarti masalahnya di kantor. Apa yang Anda bisa lakukan? Delegasikan kah? Cari kantor baru kah? Masalah di kantor. Tapi kalau Anda tanya sekali lagi, kenapa sih saya bisa sampai heavy load work? Ternyata saya di kantor suka main-main. Kemarin saya nggak kerja, saya mau main handphone. Tapi ini doang. Nah, berarti kan yang tadi yang urgent, ini krisis kan? Ini sebelum masalahnya beresin deh kita. Ya, ini sebelum masalahnya beresin. Masih ada lagi enggak? Oh enggak, oke. Then this is the root cause. Bereskan sumber masalah. Again, jangan berhenti pada simptom. Simptom baju kotor, marah gitu kan. Simptom anak, simptom emosi. Cari sampai benar-benar sumber masalahnya apa. Gitu ya. You will be surprised. Coba praktekkan ini di rumah. Yang suami istri di sini coba saling mengerti, saling mempertanyakan gitu ya. Tapi jangan langsung disikat gitu ya. Coba komunikasi. Ya, coba komunikasi. Sampai ada ketemu masalahnya, bahas sumber masalahnya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, kita udah bahas yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima akan lebih mudah. Ya, 3, 4, 5 akan lebih mudah. Yang pertama yang paling susah, kedua udah mulai membentuk. Yang ketiga, kalau definisi kita masalahnya salah, ke bawahnya salah semua udah. Fundamental yang pertama itu yang harus penting, yang paling penting ya. Lanjut. Kalau kita punya problem, kita mesti beresin solusi ya teman-teman ya. Solusi itu ada alternatif. Kita mesti pertimbangkan alternatif 1, 2, 3. Nih, contoh begini. Saya kasih tips ya. Saya baca buku yang cukup menarik. I forgot the name. Nanti saya share lagi, saya lupa. Buku itu bicara soal kalau Anda bikin analisa solusi, pikirkan the worst possible option. Tapi kalau Anda cari, banyak orang yang ngajarin jangan berpikir terlalu worst gitu ya. Tapi buku ini kasih alasan kenapa dia memberikan kita tips untuk memikirkan yang terjelek. Nanti kita akan bahas ya. Yang kedua, kan orang bilang jangan overthinking ya. Saya malah bilang hari ini lakukan overthinking. 3 steps ahead. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga dan keempat akan saya gabung soal needs dan wants dan prioritisasi. Ya, kita akan bahas satu-satu. Cuma 4 ini adalah tips untuk kita memilih, mempertimbangkan solusi. Ya, oke. Yang pertama, the worst possible option.
Kenapa? Itu kalimatnya. Kita harus prepare for the worst, tapi kita harus hope for the best. Ya, kita harus prepare teman-teman. Terus, tapi yang kedua ini ya, kita harus stay positif. Karena negative thinking will never make your life positive. Oke? Saya kasih contoh begini. Karena di buku ini kasih banyak kesaksian orang-orang. Dia bilang salah satu bos besar ini ngalamin sakit yang lumayan parah. Zaman dulu bilang kanker atau apa gitu. Dan opsi dia adalah lu tinggal nikmatin hidup lu gitu. Lu udah gak bisa ngapain lagi. Bahkan dia makan juga bisa dibantu pakai alat segala macam. Akhirnya dia bilang gini, ya udah, saya tinggal nikmatin hidupnya. The worst thing that can happen to me adalah mati. Gue nikmatin hidup mati, gue nggak nikmatin hidup mati. Perusahaan gue udah kalian atur, gue akan keliling-keliling. Gue mau enjoy my life. Dokter bilang anak buah dia selalu jangan pak nanti bakal mati. Nah, kan aku bilang tadi di enjoy life pun mati, enggak pun mati. I take the worst possibility gitu. Dan dia enjoy, dia pergi cruise, pergi apa segala macam, dia bawa alat segala macam. Karena dia happy, akhirnya dia mulai sembuh. Dan kesaksian di buku itu dia hidup berapa tahun lagi gitu. Dan matinya udah lumayan. Dia bilang mati parah gitu kan, mati udah jauh dulu. Dari contoh sederhana itu saya nangkep bahwa again ya, untuk menyiapkan yang the worst, kita terima dulu nih. Yang jadi masalah terkadang adalah kita nggak mau terima. Kemungkinan terburuk, no, saya tidak mau terima. Jadi kita nggak siapin, kita nggak siap. Kalau ternyata terjadi hal itu, kita flip, stres, nggak sanggup, nggak siap. Ya, mungkin ini yang harus kita coba bawa dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita pikir-pikir sakit, uang segala macam, ujungnya apa sih kita? Terus saya ngomong sama Mel, ujungnya kita apa ya? Meninggal. Tapi Alkitab bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi apakah itu the worst possible option? Kalau itu the worst possible option buat kita anak-anak Tuhan, ambillah, ya sih, bebas urusan kita, kelar kita. Jadi mungkin kita jangan takut, jangan ragu untuk ngelakuin sesuatu yang kita pikir, aduh ini gimana sih nanti sini. Kalau sakit, kalau ada uang apa segala macam masalah ini aja, kita ujung-ujungnya kemana? Ya, ujung-ujungnya ke sana. Jadi intinya saya mau bilang adalah number one, tips buat Anda adalah siapin mental. Pikirkan apa yang terjelek bisa terjadi dan persiapkan mundur dari situ. Ya, syukur-syukur tidak terjadi, tapi Anda sudah siap dan Anda sudah bikin persiapan. Oke. Dan salah satu hal lagi yang penting ada yang namanya hukum normal. Tadi saya ngomong sama Mel, tahu nggak hukum normal apa? Kurang tahu. Yang lain ada tahu nggak tentang hukum normal? Nggak tahu. Oke, ada cerita di buku itu juga bilang begini, ini orang panikan dan dia stres sampai sakit pencernaannya gara-gara dia takut kesambar petir. Dia stres takut kesambar petir. Hukum normal orang kesambar petir tahu nggak berapa? Tahu? Tebak deh. Kalau dia berada di tinggi, Nah. Berapa chance orang kesambar petir? Satu dalam berapa juta? Satu dalam berapa miliar? Hah? Terus terang saya nggak tahu. Tapi kecil kan? Iya. Dari teman-teman yang kita tahu kakek, nenek, family segala macam, ada yang sampai petir nggak? Ya. Kalau dulu statistik, sudah banyak statistik namanya apa tuh? Improbable ya. Apa sih namanya? Ada taraf yang improbable. Saat kita mempersiapkan worst possible option, pertimbangkan hukum normal. Apakah itu bisa terjadi atau enggak sih? Statistically kecil sekali, udah forget about cari yang lain. Ya, jadi jangan kita siapin wah segala macam kemungkinan ada 100. Bentar, yang bisa terjadi yang mana gitu? Kayak ada orang yang juga takut naik pesawat terbang. Oke, memang ada kecelakaan pesawat terbang.
Tapi statistically berapa banyak gitu kan? Kalau emang apes segala macam bisa terjadi, ya kan? Tapi ada orang yang 3 kali naik pesawat, 3 kali naik kapal, salah satu yang Titanic, karam 3-tiganya dan orang itu sumpah. Tadi ada seorang ibu sumpah namanya, 3 kali dia naik kapal, dia jadi pelayan kapal itu, pekerja di kapal itu, dan 3-tiganya kapal itu tenggelam, tapi dia sumpah. Oke. Emosial. Dia tenggelam. Dia nggak boleh naik kapal lagi. Solusinya nggak boleh naik kapal lagi. Kalau ada dia jangan naik gitu. Kayak Yunus. Yunus, penyebab alam yang terjadi. Tapi ingat kita harus jadi anak terang yang mau berkat ya. Amin. Dia laku loh. Kalau kita dia laku. Oke, so teman-teman, tips pertama adalah siapin buat yang worst. Tapi jangan lupa worstnya pakai hukum normal ya. Hukum normal. Karena asuransi pakai hukum normal, probabilitas. Makanya punya umur sekian, merokok enggak, ini enggak, ya itu probabilitas dia matinya gimana gitu. Dia tahu nih nggak mati, nggak apa-apa dia bayar premi. Itu. Kenapa kalau lebih tua kerja yang berbahaya segala macam probabilitas lebih tinggi. Itu bayar premi lebih mahal. Gitu. Ya, oke lanjut. Yang kedua, saya punya ayatnya. Nah, tadi nih ya, Filipi 1 ayat 21. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Lanjut. Dan ini juga tadi saya sempat bicara pakai perspektif ilahi. Pikirin yang di atas. Kalau di bawah kita stres. Maka sekali-sekali boleh pergi ke Monas lihat dari atas. Beneran, itu perspektif. Kan Jakarta macet dulu kan, di atas enak gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua teman-teman kita bicara soal overthinking. Ini overthinking yang saya coba introduce. Pikirinnya gini teman. Action kita akan membawa hasil atau reaksi apa dari orang itu. Lalu dari hasil yang tadi kita akan bereaksi apa? Bawa balik ke step pertama. Ya, kita di rumah sering ngomong ya, pikirkan ke depan, buat 3 langkah ke depan. Dan beberapa kali ini kapan Mel boleh cerita deh. Dan beberapa kali memang kita kejadian. Dia sering kaget, kok bisa sih kamu mikirin dia acting about this gitu. 3 step begini. Ini bisa. Dan coba jadikan habit. Memang Anda akan sedikit stres, sedikit stres. Tapi kalau Anda terbiasa memikir 3 langkah di depan, enak. Again, preparing. Apa sih yang bisa terjadi? Apa sih yang the worst thing can happen? Dia akan bereaksi gimana sih? Jadi saya harus siapin apa? Sebelum dia nanya, aku di kantor. Sebelum bos nanya, kita udah pikirin kira-kira dia nanya apa ya? Kalau dia nanya ini, gue siapin ini. Kalau dia nanya ini, gue siapin ini. Lah 3-3 gue masukin. Dia nggak nanya. Oke, udah. Jadi kantor. Alamin ya Jeff ya. Kayak kita pasti alamin. Ya kan? Kita kalau ke bos slide-nya 1, backup slide ada 12. Ya kan? Itu. Kenapa backup slide? Kita pikirin dia mau nanyanya apa ini. Ya kan? Dari A sampai Z kita siapin. Oke? Presentasi 5 menit, persiapan 3 hari sebelum. Itu nggak bisa SKS. Oke. Lanjut. Kalau tadi begini nih teman-teman, kita kembali ke contoh kita yang tadi ya. 4 sama 3-nya penting begini. Ini 3 adalah soal priority, needs dan want dan prioritization. Ya. Kalau kita kepengen kejadian tadi, pengennya apa? Pengennya damai, pengennya anak kita baik, pengennya bajunya nggak kotor segala, pengen, ya. Tapi what do you need at that time? Masuk tempat priorisasi. Mau ngajarin anak on the spot? Prioritas enggak? Atau prioritasnya mau ke kantor tidak telat? What do you need? Dan prioritasnya itu yang menjadi konsiderasi utama harusnya. Kepengen mah semua bisa. Cuman kalau Anda hantem semua di momen yang sama, meledak. Nggak dapat apa-apa. Makanya jangan sadari apa yang Anda pengen dengan apa yang Anda butuh. Prioritaskan kepada yang Anda butuh. 3 dan 4 gabung, paham ya? Oke. Nanti atur lagi, karena ini penting nih. Misalkan ngajarin anak penting nggak? Penting. Masuk ke tadi kuadran yang
sebelah kanan atas harus dischedulkan. Nanti saat weekend atau nanti saat malam saat apa bisa ngomong. Kalau makan begini ya, baik-baik ya, hati-hati taruh gelasnya ya. Gitu. Jadi ada tempatnya, ada waktunya. Nggak bisa semua dihajar oleh spot. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita udah bahas ketiga. Saya punya beberapa menit lagi sebentar. Implementasi solusi. Di sini nggak banyak teman. Coba ini doang. Konsisten. Ya. Bahkan ada Galatia 6:9 bilang ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dan apabila sudah dengan waktunya, kita akan menuai jika kita tidak berlemah. Kenapa sih bilang konsisten teman-teman? Memang banyak orang yang ngajarin adalah kita bisa fleksibel, melihat situasi, beradaptasi. Tapi sebentar, kalau Anda sudah lakukan 3 step tadi yang di atas, harusnya Anda sudah do your homework. Anda sudah melakukan analisa, sudah mikirin, sudah siapin segala macam. Jangan waktu mau implementasi JPR ngelihat sesuatu dan dirubah semua lagi. Itu yang mau bilang, hati-hati. Tetap Anda silahkan beradaptasi melihat kondisi tetap. Tapi jangan membuyarkan apa yang Anda sudah siapin gara-gara on the moment ubah ya. Itu doang semua itu. Oke. Dan yang terakhir evaluasi hasilnya. Ya, jadi kalau kita bicara soal decision making, lihat lagi hasilnya, cek lagi. Kalau terjadi hal yang serupa, apakah saya akan berbuat hal yang sama atau ada yang bisa kita improve? Begitu. Saya kebetulan kerja di kantor sebagai business process. Jadi kita bikin standarisasi decision tree bahasa gampangnya. Supaya orang jangan nanya, kalau kejadiannya A, B, C, D, E, keputusannya adalah ini. Kalau kombinasi ini, keputusannya adalah ini. Jadi orang nggak perlu mikir. Terkadang agak di of the moment orang bingung kan. Ini standarnya gimana? Ya udah, kita bikin decision tree, cek aja kondisi ini terjadi nggak? Keputusan ini. Gitu. Kenapa? Karena kita analisa hasilnya, kita bikin standarisasi. Ya kalau di kehidupan kita udah tahu nih, kalau kita orangnya emosian, kita orangnya nggak bisa buru-buru, maka lakukan persiapan. Atau sebaliknya, saya orang yang nggak bisa persiapan, saya orangnya on the moment gitu, nggak apa-apa juga gitu. That's us, that's you. Silakan pahamin diri Anda, tahu bagaimana cara Anda bereaksi, terutama yang paling penting. Bagaimana Anda bereaksi, sesuaikan dengan kondisinya gitu ya, dan Anda bisa buat keputusan yang baik. Oke. Sebagai terakhir saya keluarkan lagi sedikit. Ingat bahwa reaksi kita adalah yang penting. Dan Amsal 3 ayat 5 sampai 6 tadi sangat penting. Balik lagi teman-teman ya. Hikmat Tuhan adalah nomor 1. Bagaimana kita membuat keputusan? Jangan lupa kita bertanya sama Tuhan. Jangan lupa mengandalkan Tuhan. Dan terutama bersyukur. Ya, apapun itu, apapun masalahnya, apapun solusi dan hasilnya, ujung-ujungnya senantiasa bersyukur. Oke, itu aja yang saya sharing. Terima kasih, semoga memberkati. Terima kasih.